Set kau. Tidak berani dia. Set. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Siapa yang Di Kristus dalam itu? Kisah Para Rasul 2 nomor 36 Saya tanya, ada oknum nanti Yesus dilantik menjadi Kristus setelah disalib. Pertanyaan saya, itu siapa? Itu saya siapa? tanya, Kristus itu ada Yesus atau Isa? Malu dia, malu. Saya tanya, Yesus memang nggak Kristus bisa itu Yesus atau menjawab. Isa, cuma Saya ulang lagi. Di dalam PRK jangan kabur-kaburan. Nomor 36. Saya nggak Nomor kabur. 36. Kristus itu Yesus Pertanyaan atau Isa? saya, siapa yang dilantik Cuma, menjadi Kristus setelah disalib? Jawab. Kristus itu Yesus Jawab, atau Isa? jawab. Kok kamu desak, kamu yang nggak jawab. Cuma. Pertanyaan saya, siapa yang dilantik menjadi Kristus setelah disalib? Ayo. Cuma Kisah Para Rasul 2 nomor cuma. 36. Jadi orang Disebut Israel sebagai harus Kristus tahu itu Yesus bahwa atau Isa? Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan Cuma, menjadi saya Kristus. tanya, Itu yang pertanyaan disebut saya waktu itu. sebagai Kristus Dan itu kamu Yesus atau Isa? tidak bisa jawab sampai Superboy panik cari alasan saya gimana tanya, caranya supaya bisa yang dimenangkan ini disebut sebagai Kristus si RK. itu Yesus Bang atau Zuma Isa? melanggar peraturan. Yang disebut Kristus itu Yesus Kau atau Isa? mengakui Yesus sudah Kristus dari sejak Bingung lahir. kamu. Itu pertanyaan Superboy. Nih, dengar cuma omongan Saya kamu. dijebak dengan pertanyaan itu. Dan saya punya pertanyaan, siapa yang menjadi Kristus nanti setelah disalib di Kisah Para Rasul 2 nomor 36? Apa jawabanmu? Jawab coba, saya ingin tahu. Jawab PRK. Kami kasih Ayo, waktu. jawab. Silakan. Ayo, siapa itu yang nanti jadi Kristus setelah disalib? Jawab. Macet Kamu yang internasional. ngomong. Kamu bilang itu. Macet internasional. Kau jawab. Oke, saya jawab ya. Saya jawab. ya. Oke. Di dalam bicara tentang Kristus itu bicara tentang eksistensi dan nubuatannya. Saya Termasuk tidak Yesaya tanya 9 itu. ayat 5 yang dibawakan Saya oleh tidak Gordian tanya tadi. itu, Jangan botol. potong cuma, jangan potong. Memang Jangan potong, itu takut dia, botol. takut dia langsung mati. Ilmu takut kau dia. itu kosong. Ilmu Takut kau itu dia. kosong. Yang saya tanya Takut dia. di Kisah Para Takut Rasul dia 2 langsung nomor ini. Ini takut 36. langsung nih. Ini takut. Saya jawab. Kenapa jangan kau potong lari dong. ke Yesaya? Yang saya Jangan tanya di potong. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Cuma bicara Enggak. itu ada latar belakangnya. Saya tidak Jangan izinkan potong kau dulu, saya menipu, bicara. tidak seperti Boleh saya ini berbicara? bukan komalnya Superboy di mana bisa Boleh kau saya menipu. berbicara? Yang saya Boleh tanya, saya berbicara? siapa yang dilantik menjadi Boleh Kristus saya nanti berbicara? setelah disalib? Jawab. Oke, Itu boleh kau saya jawab. bicara? Silakan. Boleh saya bicara? Kau jawab itu. Kau jawab Boleh saya itu, bicara? silakan. Oke, dengar baik-baik ini. Goldian semuanya umat Islam semuanya dengar. Kalau Juma ini apakah Juma membawa kalian dalam kesesatan tidak? Bicara tentang Kristus, silakan. saya tadi dalam diskusi dalam Superboy pun saya bicara. Bicara tentang Kristus itu bicara tentang eksistensi, nubuatan dan karyanya. Oke, sekarang eksistensi yang dan saya nubuatan tanya dalam bukan karya itu, Kristus. eksistensi bukan Jangan itu yang potong. kutanya. Jangan potong. Saya jangan tidak potong tanya dulu. itu kebiasaan Jangan penipu potong. kau ini. Jangan Saya tidak tanya potong. eksistensi Kristus. Ada Dongok. eksistensi, ada nubuatan Saya dan tidak ada tanya penggenapan. eksistensi. Yang saya tanya Harus ada siapa latar yang belakang. dilantik Kamu menjadi nggak pernah Kristus? kuliah, Juma. Siapa yang Kamu menjadi nggak pernah Kristus kuliah, nanti jadi setelah kamu nggak bisa disalib? bicara tentang latar belakang dulu. Saya tidak tanya itu, Tuyul. Karena kamu nggak yang pernah saya kuliah, tanya, Juma. yang saya tanya itu adalah siapa yang dilantik menjadi Kristus nanti setelah disalib? Itu pertanyaan Kamu saya. nggak pernah kuliah, jadi nggak ngerti. Aduh, kok lari daripada ke pengertian. kuliah? Memang ini bicara dengan orang nggak kuliah kayak gini, susah. Pertanyaan saya nih, siapa yang dilantik menjadi Kristus nanti setelah disalib? Kamu dengar, nih saya kuliah nih, saya sampai S2, kamu apa? SD, SMP? Hei, Tuyul, saya tidak tanya tentang ijazahmu. Ya udah, biarkan saya tanya bicara, karena saya pertanyaan bicara pakai sederhana. latar belakang. Kenapa Saya latar bicara latar belakang? belakang sama. Saya tidak latar berbicara belakang. mengenai Kristus secara umum. Yang saya tanya, bicara orang Kristen siapa? itu bukan Pertanyaan orang Kristen saya, harus berbicara Kak, pertanyaan secara saya. kompleks. Dengarkan pertanyaan saya. Siapa Sabar. yang dilantik? Makanya boleh saya jawab? Siapa yang dilantik menjadi Kristus Boleh saya nanti jawab? setelah disalib? Boleh saya jawab? Ya, silakan. Gitu Oke, dong. saya harus bicara latar belakang, diam. Jangan potong. Hubungannya dengan latar belakang, wih. Jangan potong, jangan potong. Ya. Jadi gini Juma, bicara Kristus bicara latar belakang. Harus ada latar belakang dalam berbicara. Yang Jadi saya tidak tanya, serta-merta langsung bicara to the siapa point. yang dilantik
Ini Siapa yang dilantik? kejang-kejang, dia biarkan saya berbicara, tetapi dia potong omongan saya. Ini gini. Dongo orang ini. Yesus akibat sendiri nggak sekolah, mengatakan, apakah kamu nggak sekolah beneran, Juma? waspadalah kepada Kristus palsu. Kok latar belakang? Jadi kalau Ini- bicara nggak perlu latar belakang. Yesus itu Goldian, dilantik kamu jadi sebagai Kristus orang yang sekolah dari berbicara sejak pakai latar belakang lahir. apa tidak, Goldian? Yang saya tanya, Nggak juga, berarti kamu ikutan orang. yang saya tanya, Lawanmu Bang Zuma jangan minta bantuan. siapa yang dilantik menjadi Kristus nanti setelah disalib? Itulah Juma, kamu Kristus pernah palsu susun itu. skripsi? Juma, kamu pernah susun skripsi atau tidak? Ya Allah, ya Karim. Kamu Kau pernah susun ajari skripsi atau tidak? kau sudah saya Jangan permalukan skripsi, kau Mas, aja saya bahasa Ibrani. makalah. Pernah susun nggak? Waktu itu kau ngomong bisa Nah, bahasa kalau Ibrani. berbicara, kalau pernah susun skripsi, Begitu atau saya makalah, berarti kasih ada latar bacaan belakang. Boleh saya Ibrani bicara kau latar tidak belakang sanggup dulu? baca. Jadi nggak usah kau Boleh saya ngomong. berbicara latar belakang dulu? Kelasmu sudah ketahuan kelasmu. Kamu nggak ada kelas karena kamu nggak sekolah. Kelasmu nggak ada Oke, apa-apanya. kamu sekarang, kamu lagi diskusi dengan orang yang sekolah, jadi harus ada latar Saya belakang. Boleh tanya saya bicara siapa latar yang belakangnya? Kristus nanti setelah dilantik Boleh masalah saya bicara latar sekolah. belakang, nggak berani dia nih. Lah, kok latar belakang pula dibahasnya? Jadi orang berbicara nggak perlu ada latar belakang gitu. Nggak perlu, kalau orang cerdas nggak perlu, ngapain Jadi latar saya tanya, belakang? apakah Al-Quran tidak ada asbabun nuzulnya? Ya, saya tidak tanya tentang asbabul nuzul. Pertanyaan asbabul nuzul, kalau membahas asbabul nuzul. Pertanyaan latar belakang, kalau membahas latar belakang. Ini tidak membahas asbabul nuzul, tidak membahas tentang latar belakang. Ini yang saya Goldian, tanya. saya tanya kamu. Siapa oknum? Kalau Siapa orang yang oknum? berdiskusi harus bicara latar Siapa belakang atau tidak? oknum? Siapa oknum yang digelari Kristus nanti Juma. setelah disalib? Saya Nggak dengar, bisa dia jawab. Dengar saya Juma. Kenapa kamu nggak bisa menjawab? Karena dua Kristus, Karena kamu nggak sekolah, lain karena nggak Yesus ngerti latar anak belakang Maria, dalam diskusi. lain juga Kristus yang dilantik di atas salib. Paham ya? Jadi kamu Itu yang kau kalau diskusi hindari. nggak ada latar belakang gitu Juma. Itu yang kamu hindari karena Secara sebenarnya ilmiah, Kristen kamu itu diskusi nggak ada latar belakang menyembah tidak? Kristus palsu, paham kau? Itu yang kau diskusi hindari. itu ilmiah. Kamu Karena diskusi pakai Kristen latar itu belakang atau tidak? menyembah Kristus palsu, itu yang kau Oke, hindari Kristus intinya palsu. itu. Coba kamu buktikan Kristus yang asli Itu sesuai fakta sejarah. Silakan. intinya. Kristus asli di dalam Bibelmu. Sesuai fakta sejarah objektif. Dia bergelar Kristus sejak dia Secara lahir. fakta sejarah, saya nggak Lukas tanya. Fakta 2 sejarah mana yang nomor kau pakai? 11. Pada hari ini Fakta telah sejarah mana lahir yang kau pakai, bagimu Juma? Kristus. Itu satu Juma, Kristus fakta asli. sejarah mana yang kau Kristus palsu. Kristus palsunya adalah Fakta sejarah mana yang kau pakai? Jadi orang-orang Israel harus tahu Fakta bahwa sejarah mana yang kau pakai? Juma, saya Allah tanya kamu. telah Allah membuat Juma, fakta sejarah mana yang Yesus kau pakai, yang Juma? kau salibkan itu Kau berbicara data itu menjadi fakta sejarah objektifnya dari mana, Juma? Kristus. Fakta sejarah yang objektif yang kau Jawab pakai dari RK mana, Juma? Kristus palsumu. Jadi yang kau sembah itu, jadi yang dilantik menjadi Kristus itu adalah yang palsu. Fakta sejarah mana yang kau pakai yang sejarah objektif? Gak usah sejarah, Bibelmu Gak yang bisa menerangkan jawab itu. karena kamu gak sekolah, gak belajar. Bibelmu yang menerangkan itu. Bibelmu yang Tetap menerangkan. layar teman-teman 3.000 orang. Bibelmu. Biar kuat komalnya. Bibelmu yang mengatakan itu ada dua Kristus. Satu Kristus sejak lahir, satu Kristus Jadi nanti memang setelah karena Kamu disalib. gak pernah sekolah, makanya kamu gak bisa jawab. Malu dia. Slebel. Malu dia. Malu dia. Kasih tepuk teman-teman. tangan, dia Malu. nggak bisa jawab. Malu. Si RK Malu kabur-kaburan. Tepuk tangan. Diskusi Cuma nggak modal bisa jawab. dimenangkan. Yang sekolah susah. Malu tepuk dia. tangan. Ada sembahan Kristen nanti jadi Kristus setelah disalib. Pertanyaan saya itu Cuma siapa? saya tanya kamu. Latar belakang. Kamu mengatakan Bahas Kristus latar yang belakang. palsu. Sekarang, secara objektif, bisakah kau menunjukkan Bahas Kristus yang latar asli belakang. dalam eksistensinya? Pertanyaan dalam fakta sejarah? saya. Kisah para rasul di khotbah Ada Petrus itu nggak kau jadi bilang orang Kristus yang Israel palsu harus dalam tahu fakta sejarahnya? Sejarah mana yang kau bahwa pakai? Sejarah orang mana yang yang kau disalib pakai, Juma? tersebut Juma, dijadikan sejarah menjadi mana yang kau Kristus pakai? nanti setelah disalib. Cuma kau bilang Padahal- Tetap layar, teman-teman. Anak Maria, fakta sejarah mana yang kau pakai? Anak Maria sudah Nggak Kristus bisa dari jawab sejak karena lahir. apa? Cuma nggak sekolah, nggak pernah baca buku. Sedangkan kemudian yang disembah Kristen adalah Kristus baru. Nanti dia dilantik jadi Kristus setelah Nih, Juma, disalib. boleh saya jawab, Juma? Boleh saya jawab?
Nangis. Ini Boleh saya kesempatan saya. Aku puas setelah kau dimenangkan Puas? secara Enggak, kamu licik. puas karena apa? Kamu puas dimenangkan secara tipu-tipu. yang biasa, yang Aku semu cuma. puas. Kamu Aku kalah puas. debat dengan Ternyata saya. memang kamu Puas tidak karena bisa kamu menjawab kalah. pertanyaan saya itu. Gitu. Sampai kiamat kau tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan saya. Juma, boleh saya jawab Secara latar belakangnya? tipu-tipu. Kau dimenangkan secara tipu-tipu, kau dimenangkan secara Kamu licik, sudah kau mengakui dimenangkan secara kekalahan menjebak. kamu, Juma. Dan padahal bukan itu yang menjadi dengar tema baik, kita. Juma. Tema kita Dengar. adalah siapa yang dilantik menjadi Kristus nanti setelah disalib. Kamu Boleh tidak saya bisa jawab? jawab. Ya, silakan. Oke, Oke, jawab jangan RK. potong. Jangan lari kemana-mana. Yuk teman-teman tetap layarnya ya yang bergabung 3.000 orang. Lanjut RK. Boleh saya jawab, Jawab. asal jangan potong perjanjian, jangan potong omongan saya. Ya, Silakan jawab. asalkan kau jawab pertanyaan saya, bukan kau Jangan ngibul potong di ya. sini. Jangan potong. Yang ya. penting jangan kau ngibul. Bahas sejarah. Jangan potong Bahas ya. sejarah. Saya tidak mau orang bodoh menerangkan Jangan apapun di potong ya. depan Kamu saya. yang Paham kau? on. Kamu yang Kau on. yang on. Silakan, Kamu silakan. yang Saya mau lihat, on. saya mau lihat. Gak sekolah Saya mau kamu lihat. diam. Dengar orang Silakan, yang sekolah. silakan. Silakan, saya mau lihat. Kamu nggak sekolah, dengar orang yang sekolah cuma. Oke, saya terserah jangan lu potong ya. mau ngomong Host jangan apa. potong ya. Jadi Terserah lu bicara mau ngomong Kristus apa. itu Sekolah bicara kok tentang nyembah nubuatan dan Yesus. juga eksistensi. Lanjut. Nubuatan Kristus di dalam Yesaya 9 Lanjut. ayat 5. Jangan potong. Kalau karena sekolah kau Dalam beragama, tidak Yesaya mungkin kau 9 jadi ayat Kristen. 5 itu nubuatan tentang Kristus. Hamba yang setia itu adalah Mesias. Ayo, ayo. Oke. Nah, di dalam Yesaya 9 ayat 5 itu nubuatan untuk Kristus. Tetapi si Juma ini mengatakan itu adalah Muhammad. Dengar sendiri nih. Makan ikan di Pulau Lampung. Nggak nyambung. Ditanya apa jamnya apa RK ini? Lagi nge-lag teman-teman Gurunda. Tunggu ya. Nah, dia ditanya tentang siapa Kristus dalam kisah Yesaya Rasul ayat 2 9 nomor ayat 5 mengatakan 36. itu adalah Tiba-tiba Yesus dia bawa Kristus, Yesaya nomor tetapi- Yesaya 9 nomor 5. Nah, Bentar, orangnya lagi nggak ada. Kabur, Juma kabur. Bukan, dia Juma. lagi nge-lag, dia Kabur. lagi nge-lag, dia lagi nge-lag. Emang mulutnya Oten suka framing? 2 versus 1 nggak kuat. Sekarang Gak ada yang 2 versus 1. Aku diem kok ketika Bang Zuma naik. Menurut kamu Yesaya 9 ayat 5 itu nubuatan untuk siapa? Raja Hizkia yang telah lahir menurut Salah, kitabnya katanya orang Yahudi. Salah. Itu adalah Raja Hizkia yang telah lahir menurut Bukan, kitabnya berarti orang kau Yahudi. berbeda Jangan pandangan dengan- ngayal. Kau berbeda pandangan dengan Juma. Kamu sudah salah. Kamu dengar nih. Dengar. Kamu beda pandangan dengan Juma. Gak ada beda pandangan. Itu pandangannya orang Yahudi. Jangan ngarang. Lihat orangnya. Bentar, kita tunggu orangnya teman-teman ya. Tunggu Gurunda ya. Nah, kamu sudah beda pandangan dengan Juma. Kau bilang Hizkia. Gak ada yang beda. Itu Raja Hizkia yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya. Berarti Dari kau mana beda dengan Yesus? Juma, berarti. Bahasa Indonesiamu gimana? Pantes terbata-bata. Wong seorang anak telah lahir tiba-tiba Yesus. Berarti kamu beda dengan Juma. Akui dulu. Makan ikan di kota Lampung. RK ini dari tadi nggak nyambung. Saya tanya. Berarti kamu beda dengan Juma. Saya menghormati pemilik kitab ketika mengartikan Yesaya 9 nomor 5. Berarti saya tanya kamu berbeda dengan Juma. Nunggu Bang Zuma, jangan gitu. Ini Gurunda. Takut dia. Gak ada. Lagi sinyalnya lagi buruk. Fadol Gurunda. Nah, sudah ada jawaban nggak? Belum, kabur-kabur Sudah dia dijawab malah ke nggak? Yesaya 9 nomor 5. Belum. Silakan. RK jawab. Saya nggak lari. Mana jawab? RK jawab. 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 Jawab kon. Siapa yang nanti jadi RK nggak lari, Kristus bos. setelah disalib? 2 versus Silakan. 1. Silakan. 1-2. Saya nggak lari. Juma. Silakan. Mana anak Di kecil? dalam Targum Gara-gara Jonatan, jaringan dibilang lari. Yesaya Jawab. 52. Jonatan dalam Targum lagi. Jonatan, Yesaya 52 itu merujuk pada Mesias. Yang saya betul? tanya Kisah Para Rasul 2 Saya tanya, nomor 36 di dalam Targum tuyul. Jonatan itu merujuk pada Mesias. Kamu sepakat atau tidak? Mana jawaban? Nanti ku kasih lagi bahasa Ibrani, nangis lagi kau. Yesaya 52. Ku kasih lagi bahasa Ibrani, kau nangis lagi nanti.
mencret lagi nanti kau. Kau kubuat. tidak jawab. Kau sepakat atau tidak? Yesaya 52 adalah lagi kau nanti Mesias. mencret di sini. Kamu jangan kemana-mana. Yesaya 52 itu malu merujuk aja pada nanti kau Mesias atau kubuat tidak? lagi. Kamu nggak bisa Saya jawab, tidak karena kamu- bertanya itu, Tuyul. Yang saya tanya adalah Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Siapa oknum yang nanti jadi Kristus setelah disalib? Oke, Itu Kristus itu pertanyaan saya. disebut sebagai Mesias atau tidak? Ya mulai Kristus itu apanya ini? Gak mau Saya jawab. bertanya Kenapa siapa? takut lagi? Siapa yang dilantik menjadi Kristus nanti setelah dia disalib? Juma, tenang, kalem dulu. Malu. Kalem. Ih, kau yang harus Kalem, Juma, tenang. Kamu yang Kenapa malu. saya yang harus tenang? Saya nggak malu, makanya saya nggak pakai Masalahmu masker. itu di situ. Juma. Masalahmu itu Dengar, masker Juma. lagi di Saya nggak bawah-bawah. malu, Sudah mulai makanya saya panik nggak pernah ini. pakai masker. Sudah mulai Kamu yang panik, panik. kamu yang panik nih, kamu yang Sudah panik mulai nih. Kalem, panik, Juma. larinya kemana-mana. Terjemahan Kristus, Targum Yonatan, masker, Juma. kemana-mana perginya teman-teman. Jadi mau kita diskusi. Jadi Apa Targum ini? Jonathan itu bukan sebuah Kemana-mana sumber, perginya, malah bahas Saya masker. tanya, Targum Jonathan itu sebuah sumber atau tidak? Nah, kamu mau pakai bahasa Ibrani lagi sama aku? Mau Targum bahasa Jonathan itu Ibrani lagi sumber sama atau aku? tidak? Mau? Literatur atau tidak? Saya tanya Juma. Mau ku permalukan lagi di sini kau? Saya Hah? permalukan. Kamu yang malu karena udah kalah. Mau ku permalukan lagi kau di sini? Hah? Mau ku permalukan lagi di sini? Kau sudah saya kasih yang kemenangan malu sekarang, meskipun Juma, hanya bukan tipu-tipu. saya. Kamu yang sekarang sedang malu dong. Juma. Sekarang kamu yang Lah, kamu yang kamu lah. malu Juma, bukan saya. Ini saatnya kau menjelaskan siapa yang disalib, siapa yang Penjelasan disalib saya- itu dan mendapatkan gelar nanti setelah disalib itu siapa? Siapa yang disalibkan adalah Itu Yesus, siapa? bukan Isa. Yesus gimana? Yesus sudah Kristus dari lahir, Tuyul. Ini baru dilantik menjadi Kristus. Jadi siapa yang setelah disalibkan? disalib. Jadi siapa yang disalibkan? Ya Jadi nenek siapa yang kiper, disalibkan? kau yang bertanya. Kamu Nenek yang kiper karena jawab, kau itu kagak bisa tugasmu. jawab. Lah, itu tugasmu, kenapa jadi ke saya? Aneh. Jadi Orang siapa gila yang ini disalibkan? memang, orang gila sok tahu. Saya tanya Ya kamulah siapa yang disalibkan? menjawab, bukan saya. Saya Kamulah tanya yang kamu, menjawab, menurut kamu siapa? bukan saya. Menurut kamu siapa? Kalau yang disalib, dengar. Kalau Saya yang tanya, disalib itu menurut kamu adalah siapa? Yesus anak Maria. Jadi siapa? Kalau yang disalib itu adalah anak Maria, maka dia sudah Kristus dari mulai lahir. bingung. Justru ini pertanyaan saya ke kamu. Aneh. Jadi menurut Ini kamu pertanyaan siapa saya yang ke disalibkan itu? kamu. Lah kenapa jadi saya yang kau tanya? Menurut Saya yang kamu bertanya ke siapa yang kamu. disalibkan? Saya tanya, menurut kamu siapa yang disalibkan? Siapa yang disalib ini? Jawab. Yang Ah, nanti menjadi Kristus Jawab. setelah dia disalib. Saya tanya, Kenapa jadi lah- siapa yang disalibkan di abad pertama itu siapa? Lah kenapa jadinya ke saya? Kau bertanya tuh. Coba Yul. kamu jawab. Ini beban kamu yang memberikan Ini dalil, kamu yang pertanyaan membuktikan. untuk kamu. Kenapa kau balik ke saya Beban nanya? pembuktian itu ada di kamu, Juma, karena kamu yang Iya, menjadi. saya mengatakan samamu, saya mengatakan samamu bahwa di dalam Jadi siapa kitabmu yang itu disalib? dikatakan, di dalam kitabmu mengatakan bingung, bahwa macet. orang Israel harus tahu bahwa yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Nah, pertanyaan saya, ini yang menurut baru kamu, menjadi Kristus yang ini siapa? Diam, itu pembahasan. Saya tanya siapa yang disalibkan itu pertanyaan saya. Itu pertanyaan Saya saya. tanya, menurut kamu Itu siapa pertanyaan yang disalibkan? saya. Kalau saya bilang Itu Yesus. pertanyaan saya. Saya bilang itu Yesus, kamu pertanyaan siapa? saya. Ah. Saya bilang Yesus anak kau Maria, kamu siapa? Dengar, kalau mengatakan dia Yesus, Yesus itu Kristus dari sejak lahir. Oke, Betul? sekarang anak siapa itu? Enggak, saya tanya dulu. Anak siapa itu? Kalau Yesus, bingung, dia sudah bingung. Kristus dari lahir. Bingung. Dengar dulu. Dengar dulu dong. Dengar dulu dong. Kalau Bingung. Yesus, Mulai kalau macet kamu. Yesus, Bingung. kalau Yesus, maka dia Bingung Kristus kamu. dari lahir. Jadi anak Sedangkan siapa yang itu? disalib ini, nanti dia jadi Kristus. Kristus sejak lahir di dalam kisah setelah Rasul, di dia dalam disalib. Lukas 2 itu siapa? Anak Pertanyaan saya, yang Kristus nanti setelah disalib itu Anak siapa ya di dalam Lukas 2 Itu loh itu? pertanyaan saya. Anak Anak Maria. siapa di Lukas 2 itu? Anak Maria. Sekarang Anak anak Maria. Maria lah yang disalibkan menurut jawaban saya. Anak Maria lah yang Oh disalibkan tidak, menurut kamu. karena yang anak Maria tidak karena disalibkan? dengar. Sejak kapan anak dengar. Maria Kristus? Ah, Apakah Lukas 2 dia yang kau Kristus bawakan nanti dalil tadi? Iya, berarti dia nanti Kristus setelah disalib. Iya kan? Berarti Lukas 2 yang kau bawakan tadi betul kan? Kamu udah Iya, jawab berarti sendiri. itu maksudmu dia Kristus nanti setelah dia disalib? Hah? Hah?
Jadi gini, Lukas 2 tadi yang kau bawakan, betul? Enggak, saya tanya sama kamu. Berarti Jadi kau sudah menurut mengakui kamu siapa bahwa yang disalibkan? dengar. Saya tanya, Anak menurut kamu Maria, siapa yang disalibkan? anak Maria itu Anak sudah Maria, Kristus pintar. sejak lahir. Sedangkan yang disalib itu nanti dia menjadi Kristus setelah disalib. Pintar. Pertanyaan Kamu udah saya, jawab pertanyaan bahwa saya, yang disalibkan siapa adalah yang anak nanti Maria. menjadi Kristus Udah. setelah disalib? Nggak ada jawaban. Nggak ada Kamu udah jawaban. jawab. Nggak ada jawaban. Kamu sendiri Anak sudah Maria jawab bahwa itu- anak Maria lah anak yang disalibkan. Siapa bilang tuh? Lihatlah penipu. Ah, jadi siapa yang disalibkan? Ular. Ya, jadi siapa yang disalibkan? Yang Kristus itu. Jadi anak siapa Udah, yang disalibkan? Kristus itu anak Ya, Maria. tinggal kau jawab. Kau beban pembuktian di kau Sedangkan sekarang. yang Jadi disalib anak siapa yang ini disalibkan? nanti Siapa? jadi Kristus setelah disalib. Pertanyaan saya, Anak siapa yang disalibkan? yang nanti disalib ini baru menjadi Kristus? Itu Jangan bebannya ada di kamu jawab dulu. Jangan kamu. Itu jangan. bebannya ada di Sekarang kamu, anak siapa yang bukan di disalibkan? saya. Anak siapa yang disalibkan? mulai dia RK jawab, RK jangan kabur-kaburan. Siapa yang nanti jadi Saya Kristus sudah setelah jawab disalib? pertanyaan Itu anak dia. siapa? 2 versus 1. Itu anak siapa? Anak siapa yang disalibkan? Ya ada, saya Itu moderator anak di sini, siapa? saya nggak menanggapi Yang sama nanti sekali. disalib, baru kemudian Anak dia Maria lah yang Kristus. disalibkan. Itu pernyataan Ayo. saya. Menurut kamu anak siapa yang disalibkan? Kalau anak Maria, RK, kalau anak Maria itu sudah Kristus dari Kenapa? lahir. Jadi anak siapa yang disalibkan? Lukas 2:11. Ya justru Anak itu siapa yang disalibkan? pertanyaan saya, Tuyul. Itu Lukas pertanyaan 2, saya. anak Maria RK. disebut sebagai apa? Kenapa kau tanya kembali ke saya? Oke, Lukas 2 anak Maria. Kristus anak dari siapa sejak yang disebut lahir. Kristus? Anak Kristus Maria, dari sejak kan? lahir. Kristus dari Oke. lahir. Terus yang dari disalibkan lahir. itu disebut Kristus siapa? Dari lahir. Yang disalibkan itu disebut Itu Kristus nanti siapa? setelah dia disalib baru macet disebut kau Kristus. langsung Itu di siapa? sini. Itu siapa? Loh, kenapa jadi saya yang kau tanya? Saya yang Sabar, kamu bertanya. dengar baik-baik dulu. Siapa Kamu dengar, kamu yang dengar. nanti jadi Kristus Di dalam setelah Lukas dia 2, disalib? Itu coba pertanyaan kamu dengar saya. dulu. Kamu dengar. Di dalam Lukas 2, ya, anak Maria disebut sebagai Kristus, betul? Betul. Kristus. Tapi Oke, dan dia terus Kristus yang sejak lahir. yang disalibkan itu anak siapa? Yang disebut Kristus. Itu yang saya tanya samamu. Anak siapa itu? Siapa? Anak Maria. Iya. Anak Maria Kristus Oke, sudah sekarang lahir. kalau Dia ya, sudah saya udah jawab Kristus. itu anak Maria. Saya udah jawab itu anak Maria. Menurut kamu Yang anak lahir anak itu siapa? Kristus. Menurut kamu anak Yang siapa? lahir. Iya, jadi menurut kamu Yang anak lahir siapa? itu Kristus. Jadi anak menurut kamu Maria. anak siapa yang disalibkan itu? Kisah Rasul itu. Yang disalib itu tidak diketahui, justru saya bertanya. Kalau kamu tidak mengetahui itu anak siapa yang siapa? disalibkan, berarti kamu tidak bisa berargumentasi itu bukan anak Maria, jeder. Lah, anak Maria disalib itu. Sorry, Kalau anak Maria kamu itu tidak lahir bisa sudah membuktikan Kristus. siapa yang disalibkan, Ih. berarti kamu tidak bisa Seperti memberikan Paulus argumentasi dia bahwa licik, itu memang liciknya. kok licik karena memang kamu licik yang nggak bisa minta jawab ampun. pertanyaan saya. Memang kamu, licik. Kamu logical fallacy licik sekali. cuma. Licik sekali. Kutanya dulu samamu. Kutanya dulu. Yesus Kamu itu logical fallacy. Yesus itu Kenapa? Yesus itu dia Kristus dari sejak kapan? Sejak kekekalan dia adalah Kristus. Ah, dia Kristus. Itu Sejak yang kekekalan, disalib. kamu sepakat atau tidak? Itu yang disalib. Siapa? Sejak Kenapa kekekalan baru dia dilantik adalah Kristus? Betul, saya percaya dia kekekalan dia adalah Itu Kristus. yang Kamu sepakat atau disalib tidak? itu kenapa? Selesaikan Dengar. dulu. Yang disalib. Dengar, Kamu yang disalib itu menanyakan kenapa sejak kapan nanti dia jadi adalah Kristus? Kamu bilang Setelah sejak dia kapan disalib. adalah Kristus. Pertanyaan saya. Dia siapa yang nanti disalib baru Kristus? Boleh saya Itu siapa? jawab? Oke. Di situ Dari ada tadi. khotbah Petrus. Khotbah Petrus, dia ingin meyakinkan orang bahwa Yesus yang disalibkan itu harus kau jadikan Tuhan. Iya. Karena Kristus itu adalah menggenapkan Di situ bukan segala begitu nubuatan. dalilnya. Dalilnya tidak begitu. Dalilnya No, tidak begitu. sekarang kita kembali Dalilnya ke tidak poin. begitu. Kamu udah bertanya, saya Dalilnya jawab. jelas Giliran mengatakan. saya tanya. Jadi seluruh Israel harus tahu dengan Giliran pasti. saya bertanya, dengan boleh? pasti bahwa Giliran saya Tuhan bertanya, telah. Dengar, Tuhan Nggak telah mau menjadikan ditanya, Yesus iya. menjadi Kristus. Coba. Pertanyaan saya belum kau selesaikan. Pertanyaan saya Karena belum kamu kau takut selesaikan. ditanya cuma. Pertanyaan saya belum kau Wah. selesaikan. Mana jawabanmu? Kamu Jawabanmu takut yang saya minta. ditanya. Karena kamu takut ditanya. Saya Juma. tidak takut ditanya. Saya bukan Oke, sekarang takut saya tanya ditanya. kamu udah. Sekarang giliran saya Kamu tanya dimenangkan saat itu karena kasus Gak usah ini. bahas. Maka kamu Saya tanya harus kamu. mempertanggungjawabkan Saya permasalahan tanya saya. kamu sekarang Juma.
Saya tidak butuh Kalau- pertanyaan, saya butuh berarti jawaban. kamu nggak mau ditanya. Saya butuh jawaban. Bukan saya nggak mau ditanya. Kamu merasa menang Karena dengan kamu materi takut ditanya, ini. nggak ada ilmu. Pertanyaan saya sudah sangat jelas. Apa pertanyaan saya waktu itu samamu? Yesus Kristus dari sejak lahir. Ada Kristus yes. baru yang nanti jadi Kristus setelah Kristus baru dari disalib. mana? Pertanyaan saya. Kristus baru dari siapa? Ya sama seperti Paulus. Paulus juga Kristus Saya baru. tanya, Kristus baru. Di mana ayat Alkitab Paulus adalah Sama Kristus? seperti Paulus. Di mana ayat Alkitab Paulus adalah Kristus? Saya mau tunjukkan. Tunjukkan. Saya tunjukkan. Tunjukkan. Oke, Dinda, buka Roma 16 nomor 7. Oke, kita buka. kasih Roma 16 Alkitab nomor Sabda. 7. Oke. Jadi posisi orang yang disalib itu sama posisinya dengan Paulus, Kristus palsu. Secara Paham kau? eksplisit kata. Kan, enggak usah Berapa? menangis, tunggu dulu. Secara Roma 16. Kuliah. Berapa? Roma 16 nomor 7. Roma 16 nomor 7. Secara Makasih eksplisit. ya. Nangis kau di sini. Sekarang kau nangis deh. kupermalukan saatmu ini. Ini Kupermalukan hari kau. sialmu Kau lihat ini. ini. Hari Kau lihat. sialmu. Hari sialmu. Ini Salam kepada hari Andronicus, sialmu. Yunais, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama aku, Alkitab yaitu Sabda, orang-orang yang besarin, terpandang di besarin. antara para rasul, ya, dan yang telah menjadi Ya. Kristen sebelum aku. Di mana Paulus disebut sebagai Kristus di sini? Kristen di situ bahasa Yunaninya apa? Kristen. Kristen artinya Ah, pengikut mulai Kristus. kupermalukan kau. Kupermalukan. Woi, Mana? tidak, Coba Paulus Kristen itu bahasa Yunaninya apa? Kristus. Aduh, Bahasa Kristianos. Yunaninya Kristen di situ apa? Kristianos. Kristos, Kristianos. Bukan, Bro. Bukan. Sekarang kamu bisa bedakan. Kristianos. Kamu Ini bisa Kristus, bedakan. Kristus, Goldian Kristus. juga Saya tanya salah. kamu sekarang, coba Oke. kamu dengar. Saya tanya kamu, apa perbedaan dan definisi Kristen dan pengikut Aku Kristus? permalukan kau, diam kau, diam. Enggak, kau Ini jawab, diam Alkitab, kau. Kau kenapa yang Bible diam. muda? Kau yang diam, kau yang diam. Saya Kau itu yang teks Yunaninya, Gurunda. Kan Paulus itu ngaku Kristus. Saya tanya, apa Kau perbedaan Kristen dan kupermalukan pengikut Paulus Kristus? itu ngaku Kristus. Apa perbedaan Kristus Tidak ada dengan kata Kristen? Kristen di situ. Tidak Oh, iya. ada kata Kristus Tidak di ada situ. kata Kristen gimana? Woi, Kristus, Gurunda. Yang Kristo. ada adalah Kristus. Apa ini? Itu, tuh, Woi, Kristus. Wah, Itu terjemahan salah, Tuyul. eh, Kristus. Yang Bukan benar Kristianos, adalah Kristus. Wah, Hei, itu terjemahan Terlalu yang gampang, salah. Juma. Boleh saya Terjemahan yang benar adalah Kristus. Paulus mengaku Saya tanya Kristus. kamu. Jedar. Kata-kata. Saya tanya kamu. Ketepak. Boleh saya jawab? Roma 16 nomor 7 Paulus Boleh mengaku saya jawab? Kristus. Boleh Silakan. saya jawab? Oke. Silakan. Kamu bisa bedakan pengikut Kristus dengan Kristus gak? Bisa dong. Apa pengikut Kristus dengan Kristus? Pengikut Kristus itu Kristus, Kristen. Sedangkan kalau Kristus itu adalah orang yang diurapi, orang yang Oke. diurapi. Kristus. Sementara Kristen orang yang mengikuti Kristus. Sedangkan original teks Roma 16 Siapa yang nomor 7 mengurapi itu bukan Kristus? Kristen. Siapa yang bukan mengurapi Kristen. Kristus? Paulus itu mengaku Siapa yang Kristus. Kau mengurapi jangan Kristus? kemana-mana. Ya. Kenapa kau kemana-mana? Siapa yang mengurapi Kristus? Nih, Saya perhatikan nggak kemana-mana. Goldian nih. Saya ingin ngajar kamu. Nih, Saya ingin sekolahkan kamu. perhatikan Siapa nih yang Goldian. mengurapi Kristus? Dinda. Oke, Gurunda. Kenapa memanjang Kamu begini? diskusi dengan saya, jangan Goldian. Gini. Coba. Ini kau lihat Oke. data nih. Kau lihat data orang cuma kau orang perhatikan bodoh, baik-baik juga orang dengan bodoh, saya, orang cuma tolol. dengan saya Nih, baik-baik. nih. Jangan Coba kemana-mana, cuma baca dengan saya. baca. Dinda Goldian terjemahan Kamu baru. dengan Oke. saya berani atau tidak, Juma? Salam Ini kepada kau baca, menjawab, ini kau kenapa baca, dia ini nggak kau bisa baca, ini kau baca. Ini kau baca. ERK, diem dulu. Adik. Ya, aku bacain Ini kau baca, Biblemu. Ini kau baca. Salam kepada Yesus satu dengan saya. gua ngebacain doang. Oke. Dibacakan ini, Dek. Kau bacakan ini, Dek. Ini, Dek. Oke. Ini, Dek. Orang Silakan. dongo, bodoh, tolol. Salam kepada kamu Androkinus. karena apa? Kamu nggak ngerti Ini, bedanya nih. Kristus dengan Diem Kristus. RK ya. Diam dulu, Salam diam, kepada diam dulu, Andronikus dan Junias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama Juma, dengan aku, Juma. yaitu Juma. orang-orang Diam yang dulu, terpandang dongok, di dongok. antara para rasul-rasul kamu yang dongok. dan yang telah Kamu yang dongok. menjadi Buka Kristen masker. sebelum aku. Buka masker. Kristen, dengar. Dan yang telah menjadi Pertanyaan Kristen saya, sebelum aku. dengarkan saya. Buka maskermu itu. Dengarkan Juma. saya. Buka maskermu Kata itu. Kristen di sini, dengar. Kata Kristen di sini original apa? teksnya menggunakan kata apa? Jawab. Semuanya Kristus, Gurunda. Kata Cuma Kristen di di TB sini. doang Kristen. Semuanya Oh, Kristus ya. Saya tidak tanya. Saya tidak tanya Goldian.
Saya tanya RK ini, si bodoh ini. Kata Kristen di sini Kamu original yang bodoh, teksnya apa? kamu yang on, gak sekolah. Saya ulang lagi, ini ketiga kalinya. Kata Kristen di sini original teksnya apa? Kristianos. Apa? Kristianos. Kita Kamu buktikan. bisa bedakan Kristus dengan kita kamu bisa buktikan. bedakan Kristus dengan Kita buktikan. kita buktikan. Apakah Saya buka Kristianos atau Kristus? Saya buka Latin. Oke. Oke. Saya buka Latin ya. Oke. Buka Dinda Goldian yang tadi. Buka Dinda yang tadi. Oke. Kata Kristen tekan angka berapa? Gampang itu. Angka Kenapa kemana-mana ini ya? Gurunda. Tinggal ke bawah, Dek. Tinggal ke bawah, Dek. Tinggal ke bawah. Buka baik-baik, buka baik-baik di Bible Hub-nya. Tinggal ke bawah, Dek. Tinggal Buka ke baik-baik di bawah. Bible Hub. Jangan ikut mau kamu. Buka di Angka. Bible Hub-nya. Buka di Bible Hub-nya. Nah, angkanya mana kata Kristen itu? Ini, Jangan, ini, jangan, ini. kata Kristen aja. Kamu Nah, jangan tuh. bohong. Tuh, Kamu tuh. bohong. Kamu Tuh, bohong. tuh, tuh. Tuh. Nah, Buka Bible tinggal Hub-nya. diklik. Tinggal diklik ini. Kristus tinggal Gurunda. Tinggal diklik. Woi, Kamu Kristus. Itu konkordasi. Woi. Itu konkordasi. Weh, Kristus. Pelafalan Kristus. Itu Weh. Kristen. Itu konkordasi Juma. Kamu bohong. Konkordasi. Mana ada konkordasi dalam Yunani itu? Itu Roma 16:7 ya. jelas Wah, Kristus. jedar. Mate konerka. Pembohongnya luar biasa. Mate konerka. Malu. Apa? Malu apanya? Nggak malu malunya. saya. Ternyata Saya nggak malu. Paulus Kenapa? itu Kamu Kristus. mau memencet itu konkordasinya. Ternyata Paulus itu Kristus. Hei. Ternyata Paulus itu Sekarang Kristus. kalau Paulus loh. adalah Kristus, Kamu nggak malu? Mulai diakui. Enggak, dasar kata Kristus artinya apa? Mulai diakuinya. Udah. Selesai artinya kita. Kristus apa? Sudah selesai. Saya Tadi tanya, di dasar awal Kristus Pak apa? berkata, emang kenapa? Mana buktinya kalau Paulus Kamu itu jawab, Kristus? Kristus artinya Saya sudah apa? buktikan. Setelah saya buktikan bahwa ternyata Paulus mengaku Kristus, Kristus kamu artinya bertanya apa? Emang kenapa kalau Paulus itu Kristus artinya apa? Saya tanya, Kristus Emang artinya kenapa apa? gitu? Ujung-ujungnya Kristus artinya Karena kamu nggak mau jawab pertanyaan artinya saya. apa? Ingat. Kamu nggak Yesus jawab berkata, pertanyaan saya. waspadalah kepada Kristus palsu. Kamu berani nggak Dan jawab ternyata pertanyaan saya Paulus juga? ini Kita adalah dialog loh. Berarti kamu tanya saya jawab, saya tanya kamu Kristus jawab. Berani nggak? palsu. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana lagi? Enggak, kamu berani nggak mau saya tanya kemana kamu jawab lagi? sekarang? Ayo. Jelas Kamu sekali. berani nggak saya jelas sekarang saya sekali. tanya? Paulus Kamu mau di nggak situ saya tanya adalah sekarang cuma? Kristus. Enggak. Ya. Kembali kepada permasalahan. Kembali kepada permasalahan. Kamu lihat Kembali kepada permasalahan interlinear. Saya tadi. jawab. Kembali pada permasalahan. Dengar. Lihat interlinear. Dengar. Jangan Lihat interlinear. dikembalikan. Kamu mau dengar? Dinda Saya mau jawab nih. Mau Goldian. dengar? Saya Biarkan jawab. aja. Tampilkan terus itu. Sekarang Menyambut kembali menyapa kepada manusia pertanyaan kemenangan kita. harus seorang Kristen Yahudi, Junais ya. Dengar. Ini Kristen Yahudi ya. Dengar. Dengan sanak saudara Dengar. Paulus Dengar. bawaan nama mereka. Dengar. Maka dari itu Dengar. dengan seorang kerabat relatif Dengar. samantanaan siapapun itu memiliki tanda penting kepadanya oleh Pertanyaan saya. dengan cuma dengan saya dulu dong. Ketika Yesus ini Jawab, nggak sabar dulu, ada, saya nggak perlu. saya punya hak menjawab Nggak dong. perlu, ngapain? Saya punya hak menjawab dong. Ular dibiarkan bicara ngapain? Dengarkan saya. Oh, Saya berarti mau saya tarik juga nganggap kesimpulan. kamu ular, kamu nggak Saya mau narik kesimpulan. Nah, dengar nih omongan kamu sendiri. Dengarkan. Ini saya mau Dengar narik omongan kesimpulan atas kemenangan adalah sejak kapan Yesus itu Kristus? Ya, Malu kan? Saya katakan Malu kan? berdasarkan Malu Lukas kan? 2 nomor 11, Malu kan? Allah yang Yesus perkasa itu menjadi Muhammad, Kristus katanya. dari sejak lahir. Berdasarkan Lukas 2 nomor 11. Ketika Kristus ini lahir dan dewasa, beliau mengajar, waspadalah kepada Kristus palsu. Ternyata ada Kristus palsu dilantik di atas salib. Satu. Kemudian kamu ingin mempelintir kemudian Boleh kisah saya pasal jawab? 2 nomor. Sabar dulu. Boleh saya jawab? Sabar. Ini kesimpulan saya. Enggak, bukan kamu nggak perlu Oke. menyimpulkan Alkitab. Oh, harus dong. Karena Siapa kamu waktu itu yang menyimpulkan Alkitab? karena waktu itu Siapa kamu kamu dimenangkan menyimpulkan dengan Alkitab? cara tipu-tipu. Karena kamu memang Saatnya waktu saya itu. umumkan di depan umum, di depan publik bahwa sebenarnya Karena MK pada itu saat cuman itu kamu nggak perlu menang ngomong di itu depan cuman publik. Pada saat itu tipu-tipu. memang kamu on saat itu. Saya ditanya, Suma, apakah kamu setuju bahwa
anak Maria itu Kristus, ya saya setuju dong. Karena memang dia lahir dan terus sudah yang Kristus. disalibkan itu anak Maria atau anak siapa? Yang saya pertanyakan adalah, Yang disalibkan anak Maria atau anak siapa? Kalau Yesus itu Nggak mau sudah Kristus jawab dari dia. sejak lahir, Karena tidak ada jawaban. lalu anak siapa? Lalu anak siapa yang nanti Kristus setelah penyaliban? Jadi yang disalibkan itu anak siapa? Itu pertanyaan saya. Kamu jawab, saya udah jawab Yesus. Itu anak Maria. pertanyaan saya. Saya Itu sudah pertanyaan jawab, saya. anak Maria. Menurut kamu siapa? Tidak mungkin anak Maria, karena jadi anak siapa? Maria, karena anak Jadi siapa? Maria Jadi sudah siapa? Jadi siapa? Jadi Kristus siapa? Jadi siapa? dari Kristus, sudah Kristus dari sejak lahir. Jadi siapa namanya yang disalibkan itu? Itu anak siapa? PR kamu. Itu PR kamu, karena kamu yang masih ternyata, dengar, ternyata banyak Kristus selain Yesus. Ternyata Paulus itu tadi kita PR sudah buktikan. kamu. Bukan. Paulus sudah kita buktikan. Ternyata Paulus itu Kristus. Di Oke? dalam letterlek, lihat ini. Di dalam literal linear ya, Yesus diurapi Mesias Kristus, bukan Paulus, Ya, tetapi itu Yesus. interlinear. Itu interlinear. Yang Oh, saya betul dong. tanya Ini kan itu bahasa Yunani. original Di sini teksnya, mengacukan bukan Kristus. interlinearnya yang saya tanya. Artinya di sini maksudnya apa? Kau perhatikan baik-baik. No, lihat no, ini. no, 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 Kau perhatikan no, baik-baik. no, Kau perhatikan baik-baik. No. Di dalam ya, kau perhatikan baik-baik. Inilah Artinya, teman-teman, saya cuma orang ingin yang mengatakan berada kepada di dalam semuanya. Kristus, orang RK yang berada itu dalam Kristus hanya itu apa adalah ya? yang Bagi saya pribadi itu yang hanya diurapi. kencing kodok. Ini jawab. Tidak ada ilmunya sama sekali. Dia cuma jago framing, jago Ternyata silat kamu nggak ada lidah, ilmunya juga. jago muter-muter. Di hadapan gitu saya ya, kan kamu ya, nggak ada teman-teman. ilmunya. Dan saya sudah membuktikan Kamu bahwa nggak ada betapa ilmunya, sulitnya Juma. dia, betapa sulitnya dia Betapa jujur untuk sulitnya memang mengakui kau hadapi tentang saya, itu kisah betul para rasul 2 kenyataannya. nomor 30. dulu mau tahu dengan sombongnya. Memang betapa Mari kita sulitnya diskusi kau di Filipina menghadapi kata saya, dia kan. Juma. Mari kita diskusi di Filipina. Boleh saya Di jawab? Filipina kita diskusi kata Boleh dia. saya Di jawab luar Roma negeri. 16 ayat 7? Saya jawab tantangannya kan. Saya jawab tantangannya. saya jawab Roma Jangan 16 di ayat 7 Filipina cuma? deh, saya datang ke kampungmu. Goldian, kamu sebagai Saya moderator boleh datang kasih ke kesempatan saya rumahmu. Saya naik di ruang tamumu. Juma. Dia nggak tanggapi Goldian. lagi. Padahal Saya dia tanya bikin kamu, tantangan. Kamu lucu sebagai tantangannya. moderator, Udah, boleh kamu kasih di mute. kesempatan saya Di bicara? mute. Di mute aja ngapain? takut. Ngapain Mulai kau nggak ada takut. ilmu? Mulai takut. Enggak usah. Mulai Kamu takut, bukan mulai kelas mute, saya, mulai Dek. takut. Kamu bukan kelas saya. Di mute aja. Kelas saya itu Di mute aja, di mute. Kamu Di mute aja atau kalau perlu enja aja ke sini, turunkan aja. Enggak ada gunanya ilmunya orang ini, enggak ada. Cuma kamu tuh nggak Diturunin sekolah. aja, enggak Kamu bukan diturunkan. kelas saya sebenarnya. Kamu Buang bukan aja, buang. Nggak ada ilmu. Jadi gini teman-teman sekalian, si anak kucing ini saking apa emosinya dia ingin mengalahkan Bang Zuma kan ya. Dia bikin PT, dipikir Bang Zuma tidak akan tanggapi kan gitu. Mari kita diskusi di luar negeri Zuma. Kita diskusi di mana kata dia? Kita diskusi di Filipina gitu kan ya. Atau kalau kau takut ke Filipina, kita tandang katanya. Saya datang ke Makassar, kamu datang ke NTT, kamu baru habis itu saya datang ke Makassar. Ku bilang apa-apaan kayak begitu. Saya jawab PT-nya teman-teman. Ku bilang apa? Kau nggak usah ke Makassar, nggak usah juga ke Filipina. Saya Bang Zuma datang ke tempatmu. Tapi tidak ada jawaban. Sama sekali nggak ada jawaban teman-teman. Jadi dia itu cuma congor, modal hujat, modal Google, semuanya nggak ada ilmu. Sekolah S1, S2, tret. Mau kau sekolah di neraka sekalipun selama kau masih oten, kau masih di bawah telapak kaki saya, paham kau? Hah? Tadi dia nggak nyangka, ternyata Paulus itu adalah Kristus. Malu dia, kena ginjalnya, pindah jantungnya, malu dia, malu. Jadi Adinda Goldian, kalau sama dia jangan kau panggil abang. Saya nggak suka. Jangan. Kau sebut aja namanya RK, roh kematian. Dia ndak layak dipanggil abang, dia penghujat. Oke? Dia penghujat. Jangan pernah kau sebut dia. Saya dengar kau panggil abang, saya kasih SP. Dia itu layak dipanggil RK. RK saya. Iya RK itu roh kematian. Karena memang hatinya sudah mati, akalnya sudah mati, sudah tidak layak jadi saudara orang seperti itu. Ingat gak ketika kemudian dia uji waktu diskusi di Superboy diuji saya bahasa Ibrani. Nonton full. Iya dia. Luar biasa. Saya bahasa Ibrani. Dia pikir dia itu bisa nipu-nipu.
Saya kasih buku, saya kasih buku kitab Tanak, kusuruh baca, menangis langsung pindah tema. Burunda, selamat pagi Burunda. Allahu Akbar, Masya Allah. Yakob Kristen. Aduh, parah. Tuhan. Burunda, saya mau nagih pertanyaan saya tentang suhufnya Ibrahim dong. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 19 sanggup menjawab nggak? Udah setahun nih. Saya juga ada pertanyaan tentang kitab Nabi Edo. Pertanyaan saya kau jawab, 1000 pertanyaan ini ku jawab, boleh? Aduh, Nabi Edo, kitabnya mana Nabi Edo? Kitabnya Nabi Edo. Silakan dijawab dulu Bang Juma. Saya di sini tuan rumah. Sudah 1 tahun. Saya yang harus bertanya. Saya sudah 5.000 tahun saya bertanya kepada orang Kristen, mana kitabnya Nabi Edo? Saya bertanya sudah 500 tahun. Mana kitabnya Nabi Edo? Mana? Ayo. Mencret. Kitabnya Nabi Edo mana? Kok mencret? Mana? Coba. Pertanyaan saya mana jawabannya? Mana kitab Nabi Edo? Kitab Nabi Edo. Kan kamu lebih dulu datang di dalam kitabmu. Kristen lebih dulu datang. Maka pertanyaan saya, mana kitabnya Nabi Edo? Gitu dong. 500 tahun seluruh pendeta saya tanya, mana kitabnya Nabi Edo? Di pesantren di dalam 2 Tawarik 13:22 menceritakan tentang sejarah itu kitab Nabi Edo gitu loh. Mana kitabnya Nabi Edo? Mana dong? Di dalam surah ayat 19. Tidak ada kitab Nabi Edo. Kitab Nabi Edo-nya nggak ada. Jawab yuk. Kemudian bantu jawab dong. Jawab dong. Burundamu udah macet. Mana? Jawab. Kitab Nabi Edo-nya mana? Iya. Kitab Nabi Edo-nya mana? Jawab. Suhufnya Ibrahim Ayo. di dalam surah Al-A'la ayat 19 apa tuh? Ayo dong. Ayo mana? Jawab yo. Ayo. Nggak berani, nggak mampu. Bukan enggak berani. Saya bukannya tidak berani. Ini jawaban yang sudah sering saya jawab. Pertanyaan yang sudah sering saya jawab. Sekarang pertanyaan saya tentang kitab Nabi Edo yang ada di dalam kitab 2 Tawarik 13:22 mana? Mana dong? Ya dijawab dong. Mana dong? Nggak mau jawab dia. Cici. Mana? Dengerin kami. Jangan. Ayo. Bentar dulu Jakob. Ayo. Jangan datang petentang. Terus giliran ditanya. Kau kabur. Mana dong? Kitab Nabi Edo dong. Nggak netral nih. Mana dong? Mana? Kitabnya Nabi Edo mana? Ya wajar lah ya. Mana kitabnya Nabi Edo? Loh, saya bertanya belum dijawab loh. Yuk dijawab dulu yuk. Dengarkan saya. Kau jawab. Dengarkan. 1000 pertanyaanmu saya jawab. Silakan. Dengarkan. Ketika saya bertanya waktu itu, kamu mana jawabannya? Mana jawabanmu ketika saya tanya? Kau kan Nabi Edo. Kau kan menantang. Saya memberi Kalau pertanyaan. berbicara, dengar. Kalau berbicara tentang Al-Qur'anul Karim, oke, silakan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan segala sesuatu. Tolong jelaskan. Dengar. Ketika berbicara tentang ayat suci Al-Qur'an, Al-Qur'an menjelaskan sebagian aku ceritakan kepadamu dan sebagian juga tidak aku beritakan kepadamu. Kan gitu. Nah, sekarang saya balik nanya nih. Sekarang saya balik nanya samamu. Ibrahim apa namanya? Kitab Nabi Edo. Kitab Nabi Edo. Mana kitabnya Nabi Edo? Mana? Kitabnya Nabi Edo mana? Mana kitabnya Nabi Edo? Suhufnya Ibrahim belum dijawab. Suhufnya Ibrahim itu tidak diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Memang tidak menjelaskan tentang itu. Yang dijelaskan kemudian adalah Al-Quran, Torah, Zabur dan Injil. Nah, sekarang saya balik nanya samamu. Oke, Al-Quran tidak menjelaskan ya. Benar nggak? Sekarang saya tak balik tanya samamu. Oke, sebelum saya menjawab, saya minta statementmu. Al-Quran tidak menjelaskan. Ya, Al-Quran tidak merincikan tentang kitab yang ketetapan yang diterangkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
Karena Ya, Al-Quran Al-Quran sudah tidak mengatakan, menjelaskan, toh. sebagian saya menceritakan Al-Quran kepadamu, tidak sebagian menjelaskan, juga toh. tidak aku ceritakan. Tidak- Itu jelas tidak dalam jawab, Al-Quran. Nah, tidak menjelaskan, sekarang kan? saya balik nanya. Sekarang Ya, saya tidak balik nanya. menjelaskan, kan? Coba terangkan kepada saya, Al-Quran di tidak mana menjelaskan segala di sesuatu mana berarti ya. kitab Nabi Edo yang diterangkan di Fokus, dalam fokus, kitab yang fokus, kau Zuma. ambil? Coba. Zuma, fokus, Saya Zuma. sudah jawab. Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. kan? Saya sudah menjawab. Sekarang giliranmu. Iya. Sekarang Al-Quran tidak giliranmu. menjelaskan segala sesuatu, toh. Betul nggak? Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatunya sesuai dengan keinginanmu. Nah, udah Amin ya. selesai. Amin ya. Iya. Amin ya. Ya, Berarti sekarang Al-Quran saya bertanya. tidak sesempurna Sekarang itu ya. masih di situ lagi. Lah. Sekarang saya bertanya, Jangan mana ribet kitab dong, Nabi jangan Edo? ribet dong. Mana kitab Nabi Edo yang menceritakan ribet. tentang sejarah-sejarah? Berarti kita Tunjukkan harus kepada saya. Kita harus meragukan Al-Quran. Ya kamu silakan kau ragukan. Nggak Menurut umat apa-apa. Islam, kau kan Nggak Islam. apa-apa. Sekarang kapan pertanyaan saya ku jawab? Mengatakan Al-Quran Mana menjelaskan pertanyaan saya? segala sesuatu. Tetapi Mana setelah jawaban Gurunda- pertanyaan saya? Gurunda Mana Zuma jawaban? mengatakan Al-Quran tidak Mana jawaban? menjelaskan segala sesuatu. Mana jawaban pertanyaan saya? Mana? Diragukan nggak tuh Al-Quran? Mana? Ya Al-Quran diragukan nggak? Silakan kau ragukan, nggak apa-apa. Kau tolak nggak apa-apa. Namanya kamu orang kafir. Sekarang pertanyaan saya, Kau sudah mana? kafir, sudah meragukan Al-Quran. Saya tidak meragukan Quran saya. Al-Quran tidak Saya tidak menjelaskan katamu. Ya, Bang, Al-Quran sudah menjelaskan. Mana? Waalaikumsalam Al-Quran warahmatullahi sudah wabarakatuh. menjelaskan ya. Al-Quran Mana? saya bicara, host. Suhufnya Ibrahim mana? Jacob, Jacob, Diam kau siaga bencana. Jacob anak pesundal. Aku bentar dulu, dia mengatakan, belum. Oh. kau bertanya, sudah dijawab. Lalu Oke, kau jawabannya memframing. apa? Tuhan Lalu Ibrahim kau tadi jawabannya apa janji, sih, Aga? kalau sudah dijawab 1000 pertanyaan Iya, pun akan jawabannya kujawab. apa? Mana? Jawabannya apa, Kitab Siaga? Edo mana? Iya, Anak jawabannya apa sih, pesundal Aga? kau. Udah Mana dijawab. jawabanmu? Iya, Jawabanmu jawabannya mana? apa sih, Aga? Katanya udah menjawab. Mana anak Ih. pesundal? Itu belum menjawab namanya kalau Al-Quran. Tadi kau Al-Quran. bilang kalau Berarti dijawab tidak oleh menjawab, Gurunda Zuma, Siaga. 1000 pertanyaan Gurunda akan kau jawab. Iya. Mana Mana kitab jawabannya? Edo? Mana jawabannya kalau Mana menjawab kitab itu Edo? mana? Saya Anak pesundal. Saya tadi sudah Jawabannya katakan mana? samamu. Yang ku minta mana jawabannya Al-Quran kamu jawab. Al-Quran mengatakan walaqad arsalna rusulam min qablika minhum, sebagian aku ceritakan, sebagian tidak aku ceritakan. Apa yang Gugur, tidak diceritakan, apa yang tidak diceritakan Gugur, oleh satu, Al-Quran, gugur. apa yang tidak diceritakan oleh Allah Ya, adalah dihapus hal ya, yang satu kemudian tidak ada terkait dengan kemaslahatan hidup manusia berikutnya Ya, setelah Nabi berarti Muhammad. Nah, Al-Quran itu jawaban saya. Surah Hud ayat 1 tidak Nah, menjelaskan, berarti ya gagal ya, runtuh ya. Pertanyaan saya, Pertanyaan mana saya sudah kita? dijawab belum tadi, Gurunda? Saya sudah jawab pertanyaanmu. Ada. Kalau sudah menjawab, apa suhufnya Ibrahim? Nah, itu pertanyaanmu sudah kujawab. Ya, Tidak apa dijelaskan. berarti Mereka kemudian Al-Quran tidak diutus oleh menjelaskan Allah. segala sesuatu tentang itu, Sebagian yang dimaksud Al-Quran yang dijelaskan itu tentang hukum-hukum, syariat, muamalat, perdagangan, ekonomi yang ada di Islam yang kami gunakan sekarang. Itu yang dimaksud. Ya. Bukan menceritakan yang kau pertanyakan. menjelaskan suhufnya Ibrahim ya. Pertanyaan saya balik nanya samamu. Pertanyaan Tolong saya kan kamu- belum kau jawab. Apa suhufnya Ibrahim? Oh, sudah. Nggak bisa dia, nggak bisa. Nggak Nah. bisa dia diskusi, teman-teman. Menjawab itu bukan Kau menjawab. berani jawab? Nggak atau bisa, nggak bisa. Itu bukan Nggak bisa menjawab. dia, nggak bisa. Sebelum Orang kalau cuma terlempar ke neraka. namanya. Itu namanya ngeles. saya sudah menjawab. Kita sudah menjawab. Tidak semua kisah diceritakan dalam Al-Quran. Dan itu diterangkan oleh Al-Quranul Karim di dalam surah Ghafir ayat 78. Itu jelas itu. Walaqad arsalna rasulan min qablik. Kata Allah kemudian, sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, di antaranya pula tidak kami ceritakan kepadamu. Itu legalitasnya ada. Izin Gurunda, Iya. satu putaran Silakan, singkat boleh? silakan. Izin ya Akhi, host ya, silakan. habis ini saya pamit turun. Karena Sini aja saya Ustaz Tugul. Oke lah, Barkun ya. Ya karena bukannya saya membela Gurunda, enggak lah. Level beliau tuh jauh di atas saya. Enggak. Cuma
saya nggak tahan. Gurunda itu kan dengan kalimat tutur kata yang santun. Nah ini jadi makanan ini sama orang tadi itu. Makanya saya, adalah ini kelasnya saya nih kalau yel-yelan gitu. Jadi Bung Gurunda Zuma itu bukan perlu bantuan saya, tidak. Nah jadi inilah yang sering dipertanyakan tema-tema seperti ini. Mereka mau cari remis. Di mana? Sumbernya kan dari situ tuh. Yesus berkata, akulah Allah, sembahlah aku. Lalu mereka mau cari remis. Di mana dalam Al-Quran tentang ini? Di mana dalam Al-Quran perihal itu? Padahal Islam itu simple. Dua sumber hukum yang utama, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi As-Sunnah juga merupakan sumber hukum. Secara logika saja, kalau tata cara, rukun dan syarat wudhu, rukun dan syarat sholat ditulis dalam Al-Quran, mau setebal apa Al-Quran itu? Itu secara logisnya. Jadi ketika Al-Quran menerangkan secara lengkap dan rinci apa yang diterangkan tentang hukum tentang hidup dan kehidupan agar manusia selamat di dunia dan akhirat. Lalu bagaimana tata cara juklaknya? Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan itu. Kok dari Nabi? Lah dia kan yang menerima wahyu. Tidaklah Nabi Muhammad SAW melakukan tindakan, ucapan kalau tidak didasarkan dengan wahyu. Ketika Nabi Muhammad ada sedikit kepleset, ditegur. Surat Abasa misalnya. Dan banyak hal-hal lain yang ditegur, bukan artinya Nabi punya salah, tapi justru kita melihatnya Nabi terjaga dari kesalahan atau yang disebut maksum. Jadi sebagai penutup, sumber hukum kalau tidak ada di Al-Quran pasti ada di dalam hadis. Jadi jangan nggak ada di Al-Quran tentang sholat. Waduh, ya nggak begitu caranya. Komandan itu nggak perlu panglima tertingginya yang memerintahkan. Komandan regu, ucapannya itu bisa dibilang hukum. Hei prajurit, seberang, hantam musuh di seberang sungai. Nggak mau nggak mau. Itu bisa diajukan ke pengadilan militer. Karena perkataan komandan regu berupa hukum. Demikian pula dan bahkan lebih jauh, hadis itu juga bisa menjadi pegangan hukum, terutama yang masalah akidah, keimanan, tauhid, sholat, puasa, zakat, pernikahan, warisan. Itu semua hukum-hukum hidup dan kehidupan. Makanya ketika ditanya ke Kristenan, bagaimana Yesus mengajarkan pernikahan? Nggak ada. Itu yang utama loh, menikah. Beda dengan kawinnya anak domba, kawinnya hewan. Udah jangan kebanyakan terbosan orang mendengar. Terima kasih Gurunda, thank you. Host. Makasih ya. Masya Allah. Hiro. Ini ada Oten ini. Hiro. Iya, selamat siang sahabat-sahabatku. Oke, sabar dulu Viro. Untuk teman-teman 2,4K mata memandang, jangan lupa tap-tap layarnya dan tentunya diposting ulang agar komal kita kuat dan diskusi kita berjalan secara Viro, jangan ulang sebelum-sebelumnya ya. Lah, kenapa Gurunda matikan live kameranya? Biarin lah. Kenapa? Silakan Viro. Berat jaringanku di sini, Bung. Alasan aja ini Bang Zuma ini. Bang Zuma, aku tanya dong. Bang Zuma, aku tanya boleh dong? Datang-datang nanya. Kelakuan. Silakan Viro. Oke, Zuma, loh, kenapa aku sendiri yang open cam ya? Udah. Ya udah aku temenin. Nah. On cam, Viro. Baik, tenang, sabar aja. Aku sebenarnya pingin lihat wajahnya Zuma ini, mau diskusi sama saya. Nanti kalau jaringan saya bagus, Bung. Silakan. Saya takutnya YouTube saya juga putus ini.
Aman Gurunda, saya cross check aman YouTube. Oke, terserah lah siapa Lanjut, juga yang lanjut, mau lanjut. jawab. Mau Gurunda juga mau jawab, bolehlah. Nggak masalah, tanpa open cam juga nggak masalah. Oke, aku tanya sama kalian ya. Tapi sebelum aku bertanya, aku minta konfirmasi dulu. Benar nggak di ajaran Islam itu mengajarkan boleh berbohong dalam 3 perkara, Bang Zuma? Iya, Ya betul ya? siap. Oke, bohong itu dosa Bang Zuma apa enggak Bang Zuma? Dosa. Dosa ya? Dosa. Iya. Oke. Mm-mm. Kalau berbohong untuk kebaikan ada enggak? Bohong yang baik loh. Itu tadi yang 3 hal. Yang Ya, 3 hal Bu. tadi. Ya, tapi bohong yang baik ada ya? Bohong yang baik ada. Yang 3 tadi itu. Oke, yang 3 tadi ya. Tadi Bang Zuma bilang Iya. bohong dosa. Tapi ada bohong yang baik Iya. loh. Oke, berarti ada dosa yang baik, Bang? Iya. Ini perlu pendalaman ilmu fikihnya, jelas. Oke. Sekarang kita kaji. Sebelum saya balik kemudian untuk menjelaskan ke Anda, kita kaji dulu. 3 hal yang dibolehkan dalam Islam itu apa? Oke, aku yang jawab. Yang Oke. iya. Yang setahu saya katanya, yang setahu saya, Bang Zuma, itu Iya. dalam peperangan boleh. Boleh. Nah, Boleh. sekarang pertanyaannya, sabar. Sekarang Bentar dulu. pertanyaannya, Kan tadi ternyata tunggu. Aku jawab sama lu. Enggak. Aku jawab sama lu, Tunggu dulu. peperangan. Hubungan Kita suami istri. bahas satu-satu. Oh, satu-satu. Oke, Kan monggo. boleh. Iya, Monggo, silakan, kan monggo. gitu. Open Nah, cam di lah, dalam Bang Zuma. perang, Bang Zuma open cam di lah. dalam perang, jaringan saya, Bung. Jaringan saya Oke. kadang ini 2 kali sudah mati YouTube saya. Di dalam perang, apakah ada larangan di dalam Bible Anda perang? Nggak bahas dulu yang tadi tentang dusta. Iya. Iya. Jangan lu ke Bible, tenang aja. Oke, Nanti baik, aku jawab baik. dengan kamu. Oke, baik. Jadi yang pertama yang Anda bawa itu adalah berbohong dalam saat perang. Nah, artinya kalau dalam bahasa politik itu disebut siasat. Siasat di dalam perang. Jadi ketika kita berhadapan dengan musuh, untuk mengalahkan musuh dalam medan perang, itu dibolehkan membuat siasat atau strategi. Nah, itu bohong yang dibolehkan. Apakah itu berdosa? Ketika kita kemudian melakukan siasat terhadap musuh, sementara kita ini diperintahkan untuk berperang jihad, maka itu jatuhnya bukan dosa. Oke. Nah, kemudian apa lagi yang kedua? Silakan. Ya, oke, aku tangkapin dulu dikit ya. Aku tanggapin dulu tentang perang ya. Iya, Oke, iya. Bang Zuma. Oke lah. Masuk logika lah. Berbohong dalam berperang, oke, masuk logika lah. Jangan kan berbohong. Saling bun-bun aja di situ boleh loh. Namanya Boleh. peperangan loh. Saling bun-bun Oke. aja boleh loh. Apalagi Oke. berbohong, ya boleh lah. Oke. Oke. Yang kedua apa? Kaitannya dengan hubungan suami istri. Suami istri. Oke, baik. Katanya boleh berbohong di situ. Ketika- Gimana? Iya, saya jelaskan. Ketika silakan. kemudian ketika istri dengan susah payah memasak, menjaga anak di rumah, udah mulai sakit-sakitan, terus kemudian kita pulang ke rumah, terus kita mencicipi makanannya yang begitu asin, boleh enggak kita mengatakan ketika ditanya, ayah apakah makanannya enak? Boleh enggak kita mengatakan, enak sayang? Demi untuk menghibur beliau yang dalam keadaan capek, lelah, letih, sudah mengabdi kepada kita sebagai suaminya berpuluh tahun. Boleh enggak kita mengatakan, enak? Boleh enggak? Oh, Abang Juma tanya sama saya. Iya. Boleh enggak? Oke. Kalau aku ya, aku jawab, aku harus jujur, Bang. Kalau memang nggak enak ya nggak enak lah. Kalau keasinannya aku sampaikan keasinan. Oke, Ya, kalau aku ya. Oke, nah, oke, itu kelebihan. Berarti Anda seumur hidup tidak pernah berbohong sama istri. Bentar, kan Bang Zuman nanya sama saya tentang keasinan. Iya, saya Aku jujur ulang. di Jadi situ. jadi selama ini Anda tidak pernah berbohong sama istri. Kena dia. Kalau berbohong sama istri Karena- aku pernah, tapi dosa itu, Bang. Dosa, Bang. Yang namanya bohong dosa. Di dalam Islam itu, di dalam Islam, berbohong dalam hal yang sepele tadi itu boleh, tapi berbohong dalam hal yang lebih daripada itu nggak boleh.
Tidak boleh. Hanya itu saja yang kayak gitu saja. Nah, yang ketiga apa? Oke, aku tanggapin dulu dong. Ya kan yang kedua. Ya, aku tanggapin. Ya. Oke, teman-teman ya, perhatikan teman-teman ya. Kata Bang Zuma hanya untuk menyenangkan hati istri, ya kan? Kita boleh berbohong dalam hal itu. Dan bohong itu pun nggak dikatakan dosa. Ya kan? Kata Bang Zuma dalam hubungan rumah tangga. Bang Zuma, aku tanya sama Bang Zuma lah. Satu hal aku tanya. Iya. Bang Zuma itu pilih yang mana Bang Zuma? Ketika membangun sebuah hubungan rumah tangga itu dibangun di atas dasar mana Bang Zuma mau pilih? A, kebohongan atau B, kejujuran? Kejujuran dong. Kejujuran. Iyalah kejujuran. Kenapa Bang Zuma mengajarkan hal-hal kebohongan dalam rumah tangga? Kan pengecualian yang Cuma tadi. karena memuji. Bentar Bang, Pengecualian. Cuma Kan itu tidak selamanya. Itu kan tidak setiap hari. Itu kan hanya hal sepele. Iya, Dan Anda bentar sering dulu. dan Anda pun sudah mengatakan bahwa ya biasa kau berbohong. Iya, oke. Nah, ya udah Aku biasanya. pernah berbohong, tapi konteksnya memang aku berdosa di situ. Cuman Bang Zuma bilang ada bohong yang tidak Ya itu berdosa. tadi. Yang itu tadi. Iya kan? Yang itu tadi. Menyenangkan makanya- hati makanya istri. aku bilang sama Bang Zuma. Makanya aku bilang sama Menjaga Bang hati Zuma, istri. ketika aku kasih pilihan, bentar dulu dong. Dalam kadar itu menyenangkan hati istri. Itu kan Iya. dalilnya kan sudah sangat jelas saya katakan sama saudara. Iya, satu-satu. Terus Makanya apa aku masalahnya? tanggapin. Dan ini Oke, adalah dalam hal ini, yang Bang. lumrah. Ini adalah hal yang Iya, lumrah yang oke. dilakukan oleh semua manusia, apapun agamanya. Baik. Gitu. Oke, baik Bang Zuma. Bang Zuma, makanya begini Bang Zuma. Tadi kan aku tanya sama Bang Zuma, kalau disuruh pilih sama Bang Zuma, kira-kira Bang Zuma mau pilih apa untuk membangun sebuah hubungan rumah tangga? Itu beda. Kok jadinya lari ke Bentar semana-mana? dulu dong. Bentar Beda dulu dong. itu. Anda Apakah tidak dia bisa. bangun di atas dasar kebohongan atau Dengar, dibangun dengar. atas Dengar, kejujuran? dengar Kan saya. Bang Zuma bilang, Dengar dulu. Itu beda kok kejujuran. jadi rumah tangga secara utuh. Ini kan hanya masalah sepelenya dibolehkan. Hanya Semua, masalah Bang, sayur. Hanya Itu masalah semua, sayur kok loh. jadi keutuhan rumah tangga. Ya emang kan Udah, hubungan udah. suami istri. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Kan Yang hubungan ketiga apa suami lagi? istri itu Bang Zuma. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga apa lagi? Oke, teman-teman Ketiga ya. apa? Ternyata Bang Zuma menginginkan ya teman-teman semua membangun rumah tangga itu di atas kebohongan. Inilah Kristen ini. Pengikut Kristus ini begitu memang. Framing nggak bisa. Bang Zuma. Itu Bentar, Bang penipu Zuma. memang begitu, penipu. Kalau penipu, pengikut Paulus memang suka begitu. Bang Zuma. Anal 105. Ya bentar dong. Iya Bikin jelas aku dulu. larangan berbohong saya ngerti. Bikin An-Nahl aja. 105 itu innama yaftaril kadziba alladziina Iya, la betul. yu'minuna bi Apa di ayatillah. situ? Aku tahu itu. Apa di situ? Ini Apa di situ? yang kita bahas ini tentang tadi makanan itu loh, hal sepele. Berbohong. Yang kita bahas di sini adalah Yang berbohong. dilarang itu berbohong, illa kecuali tiga hal. Jelas sekali dikatakan Kecuali situ. tiga hal. Orang Kecuali yang tiga berbohong, hal. orang yang berdusta, mereka adalah Kecuali orang yang tidak tiga beriman. hal. Kecuali tiga hal. Boleh. Makanya kamu udah Semua bilang sama bohong. saya, bohong itu dosa. Semua bohong. Semua Dosa, bohong kan? itu tidak boleh kecuali tiga hal. Semua bohong dosa kan? Kecuali Tadi tidak Bang tiga Zuma hal bilang, yang tadi. Bohong Nah, adalah sekarang dosa. pertanyaannya yang ketiga apa? Bohong yang Emang ketiga ada dosa baik apa? gitu? Bentar, emang ada dosa Oh, baik? bohong yang ketiga apa? Silakan. Anal 105, Silakan. orang yang berbohong berdusta sesungguhnya mereka Ya adalah sudah, orang-orang udah, tidak sudah. Ya. Yang ketiga apa? Berarti- Yang ketiga apa? Berarti nabimu beriman nggak di Yang situ? ketiga apa? Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Oke. Tadi perang, kemudian Ya, istri, yang ketiga apa? Ini dengarnya teman-teman, ya, ini memang seperti inilah ajaran-ajaran mereka teman-teman. Oke, yang ketiga katanya Yes. boleh berbohong dalam Iya. konteks apa? Mendamaikan orang yang dalam perselisihan. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Silakan. Itu gua udah jawab. Oh, oke. Jadi ketika ada orang berjanji bermusuhan, si A berniat ingin membunuh si B berniat membunuh si A, dan akan mendatangkan mudarat musibah yang besar tentang keadaan itu. Islam hadir mendamaikan, datang ke si A. Si B mengatakan dia telah memaafkan kamu. Dia mengaku salah atas semua ini. Bisa nggak kamu memaafkan dia? Si A mengatakan bisa aja, yang penting dia serius. Nah, lalu kemudian umat Islam datang lagi ke si B. Si B mengatakan si A itu sebenarnya baik loh samamu,
Dia itu sebenarnya cinta samamu, sayang samamu, dan dia menginginkan ini perdamaian. Ah, betul, kalau memang dia mau damai, aku boleh-boleh aja. Akhirnya apa terjadi? Damai. Itu yang dibolehkan dalam Islam. Tiga hal ini. Nah, sekarang saya boleh balik nanya. Bentar, Saya aku boleh nanya? tanggapin dulu. Bentar, sabar. Oke, Sabar, aku silakan. tanggapin dulu. Aku tanggapin dulu. Bang Silakan, Zuma, silakan. Ya. Bang Zuma sampaikan bahwa untuk mendamaikan seseorang dibangun dari atas kedustaan. Untuk mendamaikan kan. Juga di atas dasar kedustaan dan kebohongan. Kira-kira menurut Bang Zuma, kedustaan itu atau kebohongan itu sekali waktu nggak akan bisa terbongkar atau gimana? Yang penting dia sudah berdamai kan? Yang penting teman-teman ya, yang penting dia sudah berdamai. Zuma nggak mikirin ke depannya seperti apa. Zuma Apa nggak yang mikirin kedepan? kedepannya seperti apa. Kedepannya teman-teman. apa? Yang penting Kedepannya dia apa? berdamai, Kedepannya? teman-teman. Kedepannya Yang namanya apa? kebohongan, Bang Zuma, yang namanya kebohongan, sehebat apapun kita tutupin, Bang Zuma, pasti akan kebongkar. Pasti akan Oke, kebongkar yang oke. namanya kebohongan. Oke. Gitu loh. Oke. Lu nggak pikir ke depannya. Aduh gimana dia Oke. ajaran pembohongan Oke, seperti oke. ini. Sekarang saya boleh balik. Juga diajarkan boleh berbohong. Sekarang boleh saya. Disuruh pi sama saya sama Puna. Pi di mana? Sekarang boleh saya balik nanya. Rumah tangga yang dibangun di atas kebohongan atau kejujuran? Dia pilih kejujuran tapi ngajarkan kebohongan. Gimana ini? Oke. Hah? Oke. Boleh saya balik bertanya? An-Nahl 105 jelas sekali. An-Nahl 105 jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa orang-orang pembohong pendusta adalah orang-orang tidak beriman. Jelas. Boleh saya balik Nabi nanya? itu nggak beriman karena mengajarkan pembohongan. Hostnya sibuk sendiri. Hostnya lagi nyusun skripsi kah? Oh iya, Allahu Akbar. Tengah Yos. Diam, diam, Kalau diam, enggak Dari saya tadi jadi hostnya. moderator Udah. diskusi. Diam dong, gantian. Pendusta. Gantian. Bentar dulu. Fadol. Ya, jangan dibiarkan komalnya Silakan ini. Gurunda, silakan. Saya udah nggak enggak, tahan. saya tanya dulu dia. Ditanya dulu dia Bentar. bisa ditanya enggak? Ya, bentar bisa silakan. Pembohong Oke. pendusta. Al-Baqarah 10 sesungguhnya mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya wajar Ya, lah Nabi Muhammad iya. diracun, dapat azab karena mengajarkan iya. kebohongan. Iya, terserahmu. Iya kan? Sekarang saya boleh balik tanya. Jelas Boleh? sekali. Gantian. Boleh saya Kan? Lagi. Dah, Fadol Gurunda. Oke, saya balik tanya. Kenapa di dalam kitabmu itu dikatakan di mana dosa semakin melimpah, di situ karunia Tuhan berlimpah-limpah. Coba. Di mana dosa bertambah banyak, di situ karunia menjadi melimpah-limpah. Kenapa dalam kitabmu dikatakan begitu? Artinya di mana dusta semakin banyak, di mana bohong semakin banyak, di situ semakin melimpah-limpah kemudian kasih karunia. Makanya Paulus dalam kelicikanku, dalam dustaku, dalam kelicikanku, dalam dustaku di Filipi 1, sabar dulu. Saya belum selesai, Bang. Di dalam Filipi 1 nomor 18, bagaimanapun juga kau beritakan Yesus, baik dengan maksud mengelabui, menipu, berpura-pura, aku Paulus tetap bersukacita. Pertanyaan saya, kenapa dalam agamamu, di mana dusta semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah? Silakan. Aku jawab, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Kamu tahu enggak, kedatangan Yesus ke dalam dunia itu menebus apa? Saya tidak tanya itu. Ya bentar, jawabannya di situ. Itu menebus Saya apa? tidak nanya itu. Artinya di Kristen, artinya di Kristen boleh semakin banyak. Dengar. Tadi jawab aku nggak motong. Dengar. Dari tadi kamu jawab aku nggak motong. Dengar. Tabahkan hatimu. Dengar. Pertanyaan saya. Bukan tambahkan di sini. Beri saya kesempatan untuk jawab. Artinya, kalau kau mengatakan Yesus datang, berarti Kristen bebas berbohong dengan segala hal kan? Boleh berdusta dalam segala hal. Kasih Di waktu Kristen. saya untuk menjawab. Artinya Nanti selesai aku berdasarkan kitab saudara, di mana bohong makin banyak, di mana bohong makin bertambah-tambah, di situ kasih karunia melimpah. Berarti dalam agamamu boleh berbohong dalam segala hal, boleh berdusta dalam segala hal, boleh mengelabui dalam segala hal, boleh menipu dalam segala hal. Berdasarkan dalil di mana banyak dosa,
di situ karunia melimpah. Di mana banyak bohong, berarti di agamamu melegalkan semuanya boleh berbohong Sudah. dalam segala hal. Sudah aku jawab Oke, silakan. ya. Kamu diam ya. Kamu diam ya. Ya, Kamu ya. diam ya. iya, Aku jawab. Kamu diam. iya. Makanya kamu diam. Makanya Yesus bilang Zuma, Yesus datang mencari orang-orang yang berdosa, bukan orang yang mengaku-ngaku dirinya benar. Orang Berarti yang Yesus berdosa. datang. Berarti Yesus Makanya yang datang ditanggung membawa. Yesus itu adalah dosa. Bentar, Berarti Yesus datang. jangan dipotong Saya tanggapi, dong, saya ya. tanggapi. Ini- Berarti Aduh, kan ditanggapi. gimana sih? Kau juga tadi Jangan menanggapi. dipotong, belum Tadi juga selesai. kau menanggapi. Belum selesai jawabannya. Udah, Hei. udah. Belum selesai. Belum selesai dong. Iya. Gimana sih kamu dari tadi ngomong jawab pertanyaan saya, aku nggak pernah motong. Gitu loh. Ya, karena Selesaikan saya aku masuk jawab dulu, akal. baru kamu tanggapin, Jawaban saya gitu masuk loh. akal. Ini jawabanmu nggak masuk akal. Katanya, iya, tapi setidaknya kasih kesempatan saya untuk menjawab dulu. Selesaikan saya untuk jawab. Ya kemudian kamu sudah, tanggapin. silakan Katanya, kamu udah jawab. berdiskusi. Yesus datang kepada orang yang Gimana semakin ini? banyak